acara hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Made selaku guru senior di SD nomor 1 Bulingan, Bapak Ibu guru dan staf pegawai yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas dari kegiatan CGP yang saya ikuti, yaitu diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas saya di modul 1.4 dalam penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan diseminasi disiplin positif, yang keempat penutup. Bapak Ibu, untuk kegiatan pembukaan sudah kita lalui bersama. Sekarang kita akan melanjutkan ke doa. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, doa akan saya pimpin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di pemaparan diseminasi disiplin positif. Namun sebelum kita mulai, kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita agar kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar. Yang pertama di sini ada HP mode hening. Bagaimana Bapak Ibu bisa kita sepakati atau bagaimana dengan HP mode hening tersebut? Baik, kita sepakati ya, kita kunci yaitu HP dalam mode hening. Yang kedua, menghargai teman yang berpendapat. Bagaimana Bapak Ibu bisa diterima? Bisa. Oke, kita kunci yang kedua ya, menghargai teman yang sedang berpendapat. Yang ketiga yaitu aktif dalam mengikuti kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu bisa disepakati? Bisa. Nah, kita kunci yang ketiga ya. Nah, selain yang ketiga kesepakatan ini, apa di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Berarti pas 3 nanti Bapak Ibu ya. Baik, yang lanjutkan. Di sini yang perkenalkan dalam kegiatan CGP ini saya ditemani, dibantu di sini oleh Bapak Inemah Suwarjana, yaitu selaku pengajar praktik saya. Selanjutnya Ibu Yayu Sri Rahayu selaku fasilitator. Jadi dalam kegiatan CGP ini saya bersama Bapak Inemah Suwarjana sebagai pengajar praktik dan Ibu Yayu Rahayu sebagai fasilitator saya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan diseminasi masuk ke materi, kita SBK terlebih dahulu Bapak Ibu nih. Yang membantuannya Bapak Ibu untuk berdiri dan kita nyanyi bersama. Oke? Sudah, kita mulai aja ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, mulai. Buka mulut ketawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut ketawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut ketawa 1 kali. Ha. Buka mulut ketawa tak bersuara. Tepuk tangan untuk silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi sekarang, yaitu diseminasi budaya positif. Bapak Ibu
di papan di slide terlihat ada kebun bunga yang sangat indah, yang sangat menarik, penuh dengan warna-warni bunga. Nah, sekarang yang mohon pendapat dari Bapak Ibu, hal apa yang kita laksanakan atau kita lakukan sehingga terciptalah kebun bunga yang sangat indah dan menarik ini? Hal apa yang bisa kita lakukan biar terwujud di rumah kita, di sekolah kita, di rumah ada kebun yang indah penuh dengan warna-warni? Merawat bunganya, ya lagi. Selain dirawat dengan cara apakah biar kebun ini disirami, dipupuk. Terus yang misalnya ada pohon yang sudah layu itu harus kita dipotong biar tumbuh kembali. Membersihkan rumput liarnya. Ya Bapak Ibu, dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini saya mengambil tema yaitu menumbuhkan kebun hati menuai perilaku positif. Ya, itu menumbuhkan kebun hati menuai perilaku positif. Yang lanjutkan. Nah, terkait dengan tema tadi, ada kutipan inspiratif yang dia ambil di sini, yaitu anak-anak seperti benih. Mereka butuh disirami dengan cinta dan kasih sayang, bukan hukuman dan paksaan. Itu sebuah kalimat inspiratif yang sangat kita bisa tanamkan ke diri kita untuk anak-anak kita di sekolah. Mungkin di antara Bapak Ibu bisa memberikan apa sih makna atau apa arti dari kutipan kalimat inspiratif ini. Silakan di antara Bapak Ibu yang kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak seperti benih. Mereka butuh disirami dengan cinta dan kasih sayang, bukan hukuman dan paksaan. Ya, silakan Bu Daria. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut kutipan kata inspiratif ini mungkin bisa dikaitkan dengan kita sebagai orang tua atau sebagai guru, di mana kita mendidik anak atau siswa itu dengan rasa cinta dan kasih sayang dan berusaha agar tidak melakukan suatu pemaksaan terhadap minat atau bakat siswa atau anak kita. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Daria. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Kadek. Ya, benar sekali bahwa kita sebagai guru, sebagai orang tua tidak bisa memaksakan apa yang kita ingin itu kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah sudah benih, artinya dia sudah punya sesuatu yang ada di diri anak-anak tersebut. Kita butuh menyirami, memberikan cinta dan kasih sayang. Artinya di sini memberikan siraman dan cinta kasih sayang itu bukan kita harus mengikuti semua kehendak anak-anak kita, tetapi kita meluruskan yang salah, memberikan penguatan yang benar dengan rasa cinta dan kasih sayang, bukan dengan hukuman. Baik, yang lanjutkan lagi. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Seperti kita lihat benih dari tumbuhan ini. Dari awal, dari kecil, dari benih, tumbuh daun yang masih kuncup, tumbuh daun yang sudah melebar daunnya. Dan ada setetes air. Ada tangan, mungkin bisa orang tua, mungkin bisa guru, kalau kita ibaratkan ini seperti anak didik kita. Jadi ada tetesan air kecil di sana. Bukan air yang besar. Nah, apa maknanya dari gambar itu? Di sini ada maknanya. Mungkin dari Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan. Ya, kita anggap sekarang balik lagi seperti kita merawat tanaman aja dulu. Boleh diibaratkan seperti itu. Ya, begini Bapak Ibu.
Jadi ketika kita merawat benih, kalau kita menyiraminya setetes demi setetes dengan kontinu dan berkelanjutan, pasti dia akan tumbuh dengan baik. Beda halnya dengan kita sekali siram dengan air yang banyak tapi tidak berkelanjutan. Sama dengan kita dengan anak-anak kita. Menuntun anak-anak kita itu tidak hanya sekali saja kita menuntun, tetapi kita menuntun itu setiap hari secara kontinu, walaupun sedikit. Sedikit demi sedikit akan masuk dia ke hati dan pikiran anak-anak kita. Jadi itu filosofinya dari gambar ini. Jadi dikasihnya sedikit aja, tapi berkelanjutan. Kalau sekalian, briuk itu sekalian, nanti nggak gini dia, tidak akan tumbuh dengan bagus. Bisa dia lanjutkan, Bapak Ibu? Baik, nah dari kalimat inspiratif, dari gambaran, itu ada pesan yang terkandung dikaitkan dengan budaya positif. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa? Pasti semua bisa, tapi sekarang yang mau mengungkapkan kaitannya dari cerita tadi, dari kalimat inspiratif, dari gambar yang tadi. Saya kasih waktu 2 menit. Boleh didiskusikan. Ayo mungkin dari kelompok. Ya, silakan Bu Dek. Terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit Bu sini maksud dari awal di mana pertama ada istilahnya benih kayak tadi ya, benih, terus setelah itu disirami sedikit tetesan air sehingga tumbuhan itu menjadi berkembang secara berkelanjutan. Nah di sini kalau dikaitkan dengan budaya positif, di mana dalam artian anak itu menumbuhkan disiplin anak itu dari dalam diri dulu tanpa adanya suatu hukuman atau atau ada itu Bu. Kita mulai dari keluarga dulu Bu, keluarga, setelah itu baru berlanjut ke sekolah dan ke masyarakat. Mungkin seperti itu Bu bagi tiang ya. Seperti itu enggak yang lainnya mungkin Yang lainnya lagi? Ya, terima kasih dulu Bu Mulyani ya atas urun pendapatnya. Ya, silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu atas waktunya jadi menjawab. Menurut saya pesan yang disampaikan melalui materi yang tadi, apabila kita sebagai guru menanamkan kepada anak didik kita hal yang sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, maka hal tersebut akan tersampaikan kepada anak didik kita, dan apabila itu diberikan sedikit demi sedikit dan secara berkelanjutan, maka akan menimbulkan kebiasaan atau budaya yang positif. Berikan tepuk tangan buat Bu Desi. Ya, terima kasih banyak ya Bu Desi ya. Sekarang dari pendapatnya Bu Kadek Mulyani dan Bu Desi itu semuanya benar ya, bahwa kita harus dengan kontinu sedikit demi sedikit memberikan kepada anak-anak itu contoh-contoh yang baik. Nah, di sini dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa budaya positif itu adalah tentang menumbuhkan kebaikan dalam diri siswa. Kita tumbuhkan karena dasarnya sudah ada pada diri siswa tersebut. Selanjutnya bukan sekedar mengendalikan perilaku mereka. Kalau mengendalikan mungkin hanya sepintas saja seperti angin lalu. Kalau kita sudah bisa menumbuhkan, berarti sudah tertanam di diri anak-anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu, budaya positif adalah tentang menumbuhkan kebaikan dalam diri siswa, bukan sekedar mengendalikan perilaku mereka. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar yang bersketsa.
biasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini kita peran guru seperti tadi, seperti air itu, air tetesan-tetesan air, kita memberikan kebiasaan positif sedikit demi sedikit secara kontinu. Nah, akhirnya dia akan masuk ke dalam hati, pikiran anak-anak kita sehingga menjadi berkarakter anak kita. Setelah berkarakter, maka tumbuhlah budaya positif pada diri anak-anak kita. Jadi intinya di sini kita sebagai seorang guru harus selalu secara kontinu dan berkesinambungan Bapak Ibu memberikan contoh-contoh budaya positif. Mungkin contoh-contohnya itu dari kebiasaan kita sehari-hari, tetapi itu diberikan secara berkelanjutan. Nah, yang lanjut Bapak Ibu, di sini ada anak kecil yang lagi bertanya-tanya di dirinya. Nah, sekarang kita akan memahami mengapa dibalik perilakuku. Jadi kita akan belajar mengetahui apa sih yang dimikirkan oleh anak-anak itu. Misalnya di sekolah pasti kita sering menemui anak-anak yang sedikit agresif ya. Di sekolah misalnya ngomong aja terus dia, udah itu kita kan belum tahu apa akar masalahnya. Inilah yang akan kita cari permasalahannya di mana, bukan langsung menyalahkan anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk mencari itu, di sini perlu kita pahami dulu kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi, misalnya ada yang suka berlarian, ada yang suka ngomong saja, ada yang sering terlambat. Kita nggak boleh langsung plek menyalahkan mereka. Jadi kita di sini harus pahami dulu kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku siswa, sehingga kita dapat merespon dengan tepat dan efektif. Jadi kata kunci di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Inilah yang kita gunakan untuk merawat anak-anak kita, yaitu merawat kebun hatinya mereka dengan kita mengetahui dulu 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Jelas kita bertahan hidup perlu makan dan minum. Mungkin ada dari kebutuhan bertahan hidup yang kurang dari si anak ini, maka akan menimbulkan suatu tindakan di sekolah ya yang belum tentu baik, yang perlu kita luruskan lagi. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Kalau misalnya anak-anak itu kurang cinta dan kasih sayang dari orang tua, kurang perhatian dari orang tua, mungkin karena orang tuanya sibuk atau broken home misalnya, mungkin bisa jadi anak-anak itu menimbulkan suatu perilaku yang tidak baik di sekolah yang perlu kita luruskan lagi. Terus ada kekuasaan, mungkin mau menguasai dia. Yang ketiga kesenangan. Yang kelima kebebasan. Yang ulang lagi sekali, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, yang terus ada kekuasaan, ada kesenangan dan kebebasan. Itu yang harus kita pahami dulu sebagai seorang guru dan orang tua. Nah, Bapak Ibu, ada pesan yang terselip di sana, yaitu ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, perilaku positif akan tumbuh subur. Begitu sebaliknya Bapak Ibu, jika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka perilakunya yang akan muncul kebalikannya dari perilaku positif tersebut. Jadi kita harus memahami agar kita bisa memberikan tanggapan dan respon yang benar terhadap anak didik kita.
dengan kuncinya yaitu apa tadi ya Bapak Ibu? Memperhatikan 5 iya juga kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk itu untuk melihat sekarang dari kejadian si anak itu kita memerlukan posisi kontrol. Kita kan udah tahu tadi nih kebutuhan dasar manusia. Sekarang agar lebih tepat lagi kita menggunakannya itu kita membutuhkan posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita nanti memilih peran yang tepat. Peran apa yang akan kita gunakan? Baik Bapak Ibu, kita memilih ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya, yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. 5, guru sebagai manajer. Posisi kontrolnya artinya kita dalam mengatasi anak-anak yang bermasalah. Mungkin di antara Bapak Ibu pasti semua kita sebagai guru pasti pernah saja mengalami hal-hal ini. Pada kesempatan ini saya mohon ada 1 atau 2 orang dari Bapak Ibu guru yang bisa menceritakan peran yang mana yang pernah dilakukan. Misalnya ada murid yang telat datang, pasti kan ada aja murid telat datang. Misalnya, apa yang kita lakukan, ngomong apa yang kita lakukan, gitu maksudnya Ibu. Nah nanti kita lihat maksudnya di mana dia, maksudnya sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah misalnya ada teman yang terlambat, Ibu misalnya ngomong seperti ini, kamu kenapa kamu terlambat? Cepat berdiri kamu, berdiri dengan 1 kaki. Nah, misalnya seperti itu. Masuk di mana jadinya itu? Hukum. Nah, kalau masih seperti itu, baguskah nanti generasi penerus kita kalau gurunya, kita sebagai guru masih seperti itu? Tidak, karena itu tidak akan, istilahnya hukuman itu tidak akan lama melekat di otak anak-anak. Pas itu aja dia takut, nanti ke belakangnya pasti terulang lagi. Contohnya, misalnya mudah-mudahan di antara kita tidak ada seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang lanjut sekarang, dari kelima ini diharapkan kita jangan sampai memakai posisi guru sebagai penghukum. Setelah itu, guru pembuat merasa bersalah. Kamu tahu nggak? Kamu berbuat seperti itu, Ibu diapakan sama kepala sekolah? Gara-gara kamu dah itu seperti ini. Nah, itu nggak bisa itu. Itu termasuk sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman juga kurang, karena nanti kita dianggap nggak ada harganya gitu. Perlu, tapi ini harus pintar juga kita memposisikan diri biar anak-anak itu tidak menganggap kita itu yang masih timpal yang jangan ngomong jaga seperti itu ya. Yang paling bagus di antara kelima ini adalah sebagai pemantau dan manajer. Kenapa sebagai manajer yang terbaik? Nah, posisi kontrol yang kita pilih tadi kan sudah Bapak Ibu sudah yang bahas posisi kontrolnya itu mempengaruhi motivasi dan hubungan kita dengan siswa. Nah tadi kita ke soal dulu. Di sini ada yang namanya Yeti dan Bu Susi. Yeti masuk ruangan Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Dia tampak kesal sekali dan terlihat menahan marah. Ibu Susi mencoba menghampirinya. Ada apa Yeti? Jarang sekali ke ruangan ibu.
Yeti menjawab pendek. Kesal Bu, saya dituduh tukang fitnah sama Kira. Ya, saya balik ngatain dia dong. Kasih Susi. Kasih Yeti. Ibu Susi terdiam sejenak. Bila Ibu Susi berada di posisi kontrol manager, apa yang akan dikatakan Ibu Susi selanjutnya? Kita pilih dua pernyataannya. Yang nomor satu, kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Kamu jangan marah-marah. Coba diingat, mungkin kamu mulai duluan. Yang ketiga, sepertinya kamu kesal sekali. Saya juga akan kesal bila dituduh seorang tukang fitnah. Yang ketiga. Yang keempat, kamu lagi. Sekarang masalah apa yang kamu hadapi? Yang kelima, semua orang bisa berbuat kesalahan. Yang mana kira-kira? Dua dan kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Terus kamu juga marah-marah. Coba diingat kembali. Yaitu jawabannya adalah ya sebagai manajer. Ya 2 dan 5. Jadi ada deh. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke posisi kontrol terbaik. Yaitu posisi kontrol terbaik di antara kelima tadi adalah sebagai manajer. Kenapa? Nah, di sini alasannya kenapa? Karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid berbareng-bareng. Mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Tadi 1 dan 2 ya. Lanjut, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Sekarang kita lanjutkan di hukuman versus penghargaan. Ada hukuman, ada penghargaan. Diibaratkan dengan menyiram dengan cinta, menyiram bukan dengan racun. Ya. Nah, di sini seperti tumbuh-tumbuhan yang ini terlihat subur. Yang di sini terlihat layu. Sudah jelas yang mana disiram dengan cinta dan kasih sayang. Pasti ya. Yang bunganya tumbuh subur berwarna-warni. Nah, pesannya. Pesan tadi antara hukuman dan apa tadi? Dan penghargaan. Nah, hukuman itu menghentikan perilaku negatif sementara, tetapi penghargaan dan pengakuan akan menumbuhkan perilaku positif yang langgeng. Ya, tetapi di sini penghargaannya itu bukan hadiah Bapak Ibu. Kalau kita anak-anak kita mengharapkan penghargaan berupa hadiah tidak akan bertahan lama. Kita gunakan kata-kata positif di sini sebagai penghargaan dan pengakuan. Bapak Ibu, bukan maksudnya di sini memberikan hadiah berupa barang. Kita lanjut di restitusi. Restitusi itu artinya menyembuhkan, diibaratkan seperti itu. Restitusi itu menyembuhkan luka, memperbaiki hubungan. Sama seperti tumbuhan ini akan bisa kita perbaiki. Bisa kira-kira Bapak Ibu?
Tumbuh-tumbuhan yang layu ini kita perbaiki? Bisa. Pasti bisa ya. Pasti kita perbaiki, bisa diperbaiki. Begitu juga dengan anak-anak kita, bisa kita luruskan. Nah, Bapak Ibu, pengertiannya, restitusi itu adalah tentang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan membangun kembali hubungan, bukan sekedar menghukum. Nah, di sini kita akan dikenalkan dengan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Segitiga ini kita pergunakan untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Nah, tahapannya itu yang pertama, menstabilkan identitas. Jangan ditembak langsung dulu anak-anak, biar bisa dengan tenang dulu mengakui apa yang terjadi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah tenang anak-anak, kita pelan-pelan gali sampai anak-anak itu bisa mengakui kesalahannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinannya ditanyakan, apanya yang tidak sesuai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya di sini ada anak-anak yang bilang, saya lupa Bu, gitu. Kenapa kamu nggak bawa buku? Saya lupa Bu nggak bawa buku, gitu. Kenapa kamu lupa? Jangan seperti itu kita bilang seperti ini. Nah, lupa itu wajar. Sebagai manusia kita wajar untuk lupa. Tetapi kedepannya tidak boleh seperti ini lagi ya. Digali lagi apa akar dari permasalahannya. Jangan langsung ditembak ya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu, sehingga guru atau orang tua agar bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali kebutuhan murid dan anak. Di sana divalidasi tindakan yang salah. Maksud dari validasi tindakan yang salah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya. Apa sih yang kita lakukan dalam memvalidasi tindakan yang salah? Dari pengertian ini, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan yang tertentu, sehingga guru atau orang tua agar bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini misalnya suatu contoh, ada anak-anak kita yang ke sekolah terlambat. Ke sekolah terlambat itu kan dia sudah kita gali dulu, katanya dia karena bangunnya kesiangan. Nah, sekarang di validasi tindakan apa yang kita lakukan? Ya, silakan Mbak Rian. Ya, mungkin karena
kita di sana menanyakan kepada anak-anak apa alasannya kenapa bisa bangun siang. Terus kita menuntut anak untuk menggali dan mengetahui tindakan apa yang sudah dilakukan itu salah. Terus kita menanyakan juga kepada anak itu apakah dia ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita punya, dan siswa itu agar bisa dia menentukan oh di sini kita sudah melakukan kesalahan ini dan peraturan ini yang sudah kita langgar seperti itu. Dan anak di sana kita tuntut untuk menemukan solusinya bagaimana agar perilaku yang dilakukan itu tidak terulang lagi di hari berikutnya. Terima kasih Bu Dede ya atas pendapatnya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Di sini dalam validasi tindakan yang salah itu yang kita lakukan di sana adalah menggali dulu kenapa sih kamu terlambat, kan seperti itu. Setelah itu bisa nggak kita nyari jalan yang lain? Misalnya kalau lewat jalan ini kalau macet, ada nggak alternatif jalan yang lagi? Tanya lagi siswanya untuk mencari solusi yang lain agar jangan dari kita datangnya. Kita gali dulu dari anak tersebut. Ya Bapak Ibu ya, itu di validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di sini intinya agar anak itu tidak mengulang kembali kesalahannya, kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Bagaimana Bapak Ibu dari segitiga restitusi ini? Dari tahap 1 tadi apa ya? Tahap 1 ya? Menstabilkan identitas. Yang keduanya memvalidasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Di antara 3 tahapan itu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Dari menstabilkan identitas, setelah itu tahap yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Ada yang perlu kita bahas lagi? Bisa dilanjut? Nah, itu yang lanjutkan ya. Nah, seperti ini. Inilah gunanya nanti yang segitiga restitusi, posisi kontrol, mengetahui kebutuhan dasar manusia, itu adalah untuk menciptakan kebun hati yang indah. Jadi semua senang, bergembira, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dengan menerapkan disiplin positif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk tumbuh. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini peran guru, yaitu yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Artinya di sini yang membuat kesepakatan kelas guru saja atau murid saja atau keduanya? Guru dan siswa. Di sini yang membuatnya adalah guru dan siswa. Pertama, yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Bapak Ibu, ini langkah-langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi kuncinya tadi adalah keyakinan kelas itu dibentuk antara guru dan siswa, terus mengandung ya, kesepakatan yang universal. Baik, langkah yang pertama meminta siswa untuk menulis keyakinan. Langkah awal ini dilakukan meminta siswa untuk menuliskan keyakinan dan keinginannya, apa yang ingin diwujudkan, ingin diraih dari siswa tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke meminta siswa untuk menulis keyakinannya, kita sebagai guru harus punya bekal dulu. Artinya nanti memang ada kesepakatan antara murid dan guru, tapi kita harus siap untuk meluruskannya. Jadi kita guru itu harus melakukan refleksi diri dulu. Jadi di otak kita, di tataran kecil kita sudah ada hasil refleksi diri. Jadi kita merefleksi dulu apa yang harus diperbaiki dari tindakan-tindakan yang sudah kita lakukan, apa yang mau kita raih ke depannya. Itu kuncinya. Setelah meminta siswa untuk menulis keyakinan, tahap yang kedua adalah membahas keyakinan yang telah ditulis. Setelah itu kita bahas, ajak mereka berkolaborasi. Setelah membahas keyakinan yang ditulis, baru memilih. Di sini guru dan siswa dapat memilih keyakinan kelas yang paling penting dengan cara mengambil salah satu keyakinan yang paling universal. Jika ada dua tulisan yang sejenis. Jadi Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah apa tadi? Meminta siswa untuk menulis keyakinan kelas. Langkah yang kedua, membahas keyakinan kelas yang telah ditulis. Yang ketiga, memilah keyakinan kelas. Nah, langkah selanjutnya mengubah sekarang. Mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Kalimat positif ini dalam artian tidak ada kata tidak boleh. Tidak boleh datang terlambat ya, itu tak boleh. Di sana kita pakai datang tepat waktu. Jadi kata kunci di sini adalah kalimat positif. Tidak ada di sana harus menggunakan kalimat positif. Tidak ada kalimat negatif. Nah, setelah kita mengubah keyakinan menggunakan kalimat positif, kita menyepakati keyakinan kelas. Sebagai bukti bahwa anak-anak kita sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita buatkan tanda tangan untuk anak-anak itu. Tulis namanya, isi tanda tangannya bahwa mereka sudah menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Itu akan sangat berguna ke belakangnya sebagai bukti bahwa anak-anak kita sudah menyepakati. Kalau tidak ada tanda tangannya itu, kita kan tidak ada bukti jadinya. Tidak ada bukti nyata gitu maksudnya. Jadi harus ada kita buatkan tanda tangan bahwa anak di kelas tersebut, anak dari masing-masing kelas, dari siswa di kelas ada tanda tangannya. Baik, ada beberapa hal Bapak Ibu. Tadi kan langkah-langkah dari keyakinan kelas. Sekarang ada beberapa hal juga yang harus kita ingat dari keyakinan kelas itu. Yang pertama, jadikan keyakinan konsisten dan mudah diingat. Nah, bagaimana caranya? Dengan membuat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak dan mudah diingat oleh semua warga kelas. Jadi karena
daya ingat itu kan terbatas, jadi kita buat yang singkat dan jelas, gitu Bapak Ibu. Setelah itu, keyakinan yang sederhana akan lebih efektif dalam memotivasi dan mengingatkan kita selama proses pembelajaran. Lanjut, setelah jadi tadi, setelah tandatangani, kita sosialisasikan. Dengan cara apa? Selain dengan cara ceramah atau ngomong langsung, disosialisasikan juga dipajang di tempat yang mudah terlihat. Terus, yang ketiga, berikan apresiasi saat siswa menerapkan keyakinan kelas. Terus, berikan konsekuensi yang sesuai jika siswa melanggar keyakinan kelas. Konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Konsekuensi dari katanya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa membedakan konsekuensi dengan hukuman. Kata kuncinya saja, berikan konsekuensi yang sesuai jika siswa melanggar. Konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensinya. Silakan dilihat. Mungkin perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman biasanya lebih banyak hukuman terhadap fisik, mungkin ya anak suruh berdiri terus dengan kaki satu seperti itu. Kalau konsekuensi itu tujuannya untuk mendidik, itu misalnya Bu. Misalnya ada anak-anak yang datang terlambat, terus diberikan konsekuensi yang sudah disepakati itu seperti apa? Ya. Dia tidak mengulangi kembali. Nah, perlu terima kasih Bu Deryani atas ide dan pendapatnya. Perlu diingat kembali Bapak Ibu, dalam menentukan konsekuensi ini juga kita bisa bareng-bareng sama anak-anak. Misalnya, jika anak-anak terlambat ke sekolah sebanyak 3 kali misalnya dalam sebulan, anak-anak harus ini ya, gitu. Bisa disepakati seperti itu konsekuensinya. Artinya bukan berasal dari diri guru sendiri. Misalnya ada seperti ini. Ada anak-anak yang terlambat dalam pelajaran PJOK. PJOK berarti kan di lapangan ini. Nah, anak-anak yang terlambat itu diminta sekarang lari 1 kali keliling lapangan. Itu benar atau salah seperti itu? Coba lagi sekali. Pas pelajaran PJOK, bukan matematika. Pas pelajaran PJOK. Nah, sekarang telah ditetap larinya hanya 1 kali, bukan berapa kali. Benar atau salah itu? Nah. Kalau dia pelajarannya matematika disuruh berlari, nah, Bapak Ibu, jadi disambungkan dengan juga materinya. Ya. Yang lanjut, yang sama itu adalah evaluasi dan refleksi. Artinya, apapun yang kita buat, yang kita susun, harus kita evaluasi dan refleksi. Mungkin di antara Bapak Ibu, apa sih tujuan evaluasi dan refleksi itu? Kenapa sih dalam membuat keyakinan kelas itu setelah berjalan kita perlu mengevaluasi dan merefleksi? Oke, Pak Bagus, coba. Oke, untuk mengukur kemampuan, evaluasinya benar ya. Terima kasih Bu Made. Lanjut Pak Bagus. Kalau evaluasi itu apa yang kita kurang-kurang yang sudah kita jalani itu ditambahkan lagi, itu refleksi mengulang apa yang sudah terjadi. Ya. Oke. Jadi evaluasi dan refleksi itu tujuannya itu adalah untuk mencari tindak lanjutnya. Kan kita melaksanakan evaluasi kayak Mbak Ade bilang tadi,
Untuk mengetahui seberapa siswa itu mampu melaksanakan keyakinannya, kita refleksi lagi. Kenapa bisa kurang? Di sini banyak yang melanggar keyakinannya. Itu kita refleksi dan kita carikan solusinya, tindak lanjutnya. Yang sudah bagus pun kita refleksi lagi. Artinya perlu dipertahankan. Nah, Bapak Ibu, dari tadi kan ada istilah nilai-nilai universal. Inilah nilai universal yang untuk siswa. Bapak Ibu, yang pertama itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, kita sekarang mencoba. Kalau misalnya kita mengambil nilai universal rasa hormat, keyakinan kelas apa kira-kira yang bisa kita buat? Menghargai pendapat teman, saling menghormati. Itu sudah kalimat positif apa belum jadinya? Sudah, saling menghormati. Kalau dibuat tidak mengejek teman, baru kalimat negatif. Walaupun sama-sama di apa tadi? Rasa hormat. Misalnya sekarang kita mau mengambil nilai universal mandiri. Sekarang dari mandiri ini keyakinan kelas apa yang bisa kita buat? Kalimatnya bebas berpendapat, mandiri, berpakaian sesuai jadwal, artinya dia sudah tahu kapan pakai baju merah putih, kapan baju pramuka. Lagi kalau misalnya datang tepat waktu, yang mana maksudnya itu? Mandiri, karena sudah bisa mengatur jadwalnya di rumah. Terus berani mengungkapkan pendapatnya, percaya diri. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai universal ini kita ambil, terus kita tuangkan ke dalam kalimat positif. Artinya mengarah ke sana kalimat positifnya. Ambil berapa? 3 misalnya. Dari nilai universal itu yang kita kembangkan. Kita fokuskan anak-anak kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Diambillah dari sini nilai-nilai universalnya ini. Nah, agar Bapak Ibu pasti sudah semua membuat ya. Nah, sekarang kita mencoba di sini mendiskusikan membuat keyakinan kelas. Nanti di sini bisa dibuat satu orang berperan sebagai guru. Ya, satu orang berperan sebagai guru. Kita gunakan langkah-langkah yang tadi. Tadi kan ada kita mengungkapkan anak-anak itu menuliskan apa yang mau dia ditulis di sana di skrip. Boleh? Putar. Boleh di duduknya diputar ya Bapak Ibu nya. Nanti Bapak Ibu bisa dibuat nanti nama anggota kelompok yang berperan sebagai guru. Keyakinan kelasnya diambil dari keyakinan universalnya diturunkan menjadi keyakinan kelas. Misalnya kan kayak tadi. Nah, misalnya seperti ini. Kita mau anak-anak kita itu mengikuti
pembelajaran tepat pada waktunya. Berarti keyakinan nilai universalnya adalah mandiri. Di bawahnya itu datang tepat pada waktunya. Misalnya keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Nanti yang berperan sebagai siswa menuliskan dituliskan di sini apa yang diinginkan. Yang jadi guru siapa? Rian. Yang jadi siswa dibuat nanti baru diinginkannya dipilih nanti yang mana keyakinan kelas dipakai. Karena kita di sini berkolaborasi. Ingat Bapak Ibu yang berperan sebagai guru itu sudah memiliki. Jadi meluruskan di sini apa tujuan dari anak-anak, tujuan utama kita. Kita dapat refleksi. Nanti ingat disambungkan dengan tujuan yang ingin kita capai. Nanti masukkan proses pas memilih ya Bapak Ibunya, pas mana yang belum positif, kalimat positif, mana yang ini. Jadi disusun dia menjadi sebuah keyakinan kelas. Mungkin ada yang buat, nanti kan salah satu siswa pasti ada yang masih negatif kalimatnya. Nanti ingat Bapak Ibunya, diluruskan kembali yang kalimatnya masih kalimat negatif ya. Nanti dibuat yang singkat. Yang berperan sebagai guru siapa? Nanti dibuat ininya Bapak Ibunya ringkasan kesepakatan keyakinan kelasnya. Nanti pas dia habis itu dibuat keyakinan kelas nanti kan jadi hasil dari anak-anak yang berperan sebagai anak-anak mungkin masih ada yang belum berubah kalimat positif. Ini tempel aja di sini, tapi nanti perbaikannya kayak di
dibuat dengan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Gitu ya. Nanti usahakan bisa berurutan, maksudnya kayak bersifat dan kata itu yang biar nggak tumpang tindih. Oh, oke. Biar nggak tumpang tindih. Sekarang di sini berkolaborasi antara guru dan siswa di sana. Pertama, konsekuensinya di sini ke saya, konsekuensi dan tanda tangan dari murid peserta. Nanti sekalian Bapak Ibu ya, karena tasnya kan satu aja, maka di sampingnya ada apa namanya konsekuensinya apa, tanda tangannya diisi, ya. Nanti diatur ya. Tugas pikir itu banyak Konsekuensi. Misalnya datang jangan sekali aja atau enggak gimana dibuat konsekuensinya yang mendidik ya, Bapak Ibu yang mendidik ya. Tadi kan misalnya itu kan pelajaran misalnya PTOK, dia kan nyambung dia itu dengan hal itu kan nyambung ya. Nah sekarang misalnya dia berbicara yang dilanggar kan ini berbicara yang baik dan sopan itu dilanggar. Apa konsekuensinya di atas lisan, sosialisasi, tidak pernah kencang. Ini ada saja. Konsekuensi.
yang mana yang sudah pendekatan? Nih, gengsi. Ini juga bisa. Iya, kesepakatan keyakinan kelas ya. Bapak Ibu, untuk konsekuensinya kan kita buat keyakinan kelas ini. Saat ini, saat diskusi ini, kita ambil satu saja. Misalnya, dari satu aja diambil dari sekian keyakinan kelas itu. Ya, satu aja dulu diambil sebagai contoh nanti kita di kelas. Maksudnya yang kita kasih itu konsekuensinya, misalnya masalah itu artinya kan konsekuensi ada positifnya ke diri si anak. Ya, seperti dalam memberikan tambahan ya, sendiri jadinya. Selama organisasi dia tak rugi ya. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Sudah? Diingat Bapak Ibu ya, untuk mencantumkan tanda tangannya sebagai bukti apa itu Bapak Ibu tadi? Sudah menyetujui keyakinannya ya. Baik, 1-2 menit lagi Bapak Ibu ya.
salah satu bagian dari Ya, ada sih dari Satu. Sudah, boleh diwakilkan ke depan dari kelompoknya Bu Deria. Ya, dibawa ke depan. Dibawa ke depan. Dari kelompok hore-hore bisa diperhatikan dulu. ya ya. Boleh dibantu Bapak Ibunya bertiga orang atau berapa orang yang masuk. Ini Bisa sendiri megang atau berdua? Bisa berdua. Boleh ada. Saya dibantu. Ya, silakan. baik, terima kasih atas waktunya dari kelompok kami akan memaparkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati tadi. Saya di sini berperan sebagai guru bersama siswa. Tadi sudah menentukan keyakinan kelas yang akan dipakai di kelas kami yaitu kelas 4 ya. Nah, keyakinan kelas tadi dari masing-masing siswa sudah menuliskan keyakinannya pada kelas ini. Terus setelah siswa menuliskan keyakinannya, kita bersama-sama memilah mana yang akan digunakan dan mana yang tidak, karena ada beberapa keyakinan yang dituliskan oleh siswa itu mengandung kalimat negatif. Ada juga beberapa yang sama. Nah, setelah kami pilah, jadi keyakinan kelas yang kami sepakati itu ada 6. Yang pertama ada datang tepat waktu. Terus yang kedua berbicara yang baik dan sopan. Yang ketiga menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Terus yang keempat berpakaian rapi dan sopan. Yang kelima saling tolong menolong dan menghargai sesama teman. Yang keenam mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, itu keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan kita di kelas 4 untuk diterapkan nanti saat pembelajaran langsung. Dan adapun konsekuensi apabila ada siswa yang melanggar, nah konsekuensinya di sini siswa yang melanggar keyakinan kelas itu diberikan teguran terlebih dahulu dengan pengucapan atau pengarahan yang positif agar siswa itu tidak mengulanginya lagi. Dan apabila pelanggaran itu dilakukan berulang kali, baru nanti akan diberikan sanksi. Nah, sanksinya itu pun bersifat mendidik. Ya, seperti itu. Nah, misalnya ada siswa yang terlambat saat masuk kelas atau pembelajaran sudah dimulai, ada siswa yang datang terlambat, itu akan diberikan sanksi penambahan jam pembelajaran untuk siswa yang melanggar itu. Baik, sekian keyakinan kelas dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, dari kelompok hore-hore, mungkin ada tanggapan untuk keyakinan kelas yang dibuat oleh kelompok kelas 4. Silakan. Ya, boleh sambil berdiskusi dulu dalam waktu 30 detik. Ayo, Fani atau Bu Desi? Ya, ayo ya. Baiklah, terima kasih dari kelompok. Ya, dari kelompok hore-hore mengenai kalau tadi konsekuensinya untuk yang telat datang diberi pelajaran
diberikan jam pelajaran tambahan, jadi pulangnya lebih belakangan dan teman-teman yang lain. Baik, yang mengetengahi sedikit ya. Nah, kalau misalnya kita memberikan jam tambahan, dia terakhir pulang, apakah ini bisa berdampak positif ke anak-anak kita atau perlu kita ginikan aja sedikit? Benar, bisa kita mengulang lagi pelajaran yang sudah terlewatkan tadi. Nah, sekarang kita cari jalan tengahnya, biar anak ini nggak pulang belakangan dari teman-temannya. Iya, menyita jam istirahat. Jadi dia pulangnya berbarengan. Nah, mungkin iya benar sekali Bu Made. Jadi biar kita pulangnya berbarengan. Nah, tadi sedikit tadi di situ ada kata sanksi. Mungkin kata sanksi itu bukan mungkin, kata sanksinya itu diganti dengan konsekuensi. Ya, tepuk tangan untuk ayo kita lanjut di kelompok hore-hore. Silakan. Dengan bu gurunya yaitu Bu Guru. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi. Di sini saya akan memaparkan mengenai keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama kelompok saya. Di sini di mana pada kelompok itu saya berperan sebagai guru kelas. Baik, keyakinan kelas yang saya buat yaitu yang pertama, menggunakan seragam sesuai jadwal sekolah. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket, di mana tugas piket sesuai dengan jadwal yang dibagikan oleh masing-masing wali kelasnya. Kemudian yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar, di mana pada saat sebelum belajar dia melakukan siswa tersebut melakukan berdoa, dan setelah belajar juga berdoa. Kemudian yang kelima, menghargai pendapat teman pada saat pembelajaran di kelas, dan yang terakhir menghormati guru dan teman. Nah, adapun konsekuensi yang kami buat, misalkan anak-anak tersebut dalam keyakinan kelasnya itu kan ada menghargai pendapat teman. Apabila ia tidak bisa menghargai atau kurang fokus atau bagaimana di kelas, jadi anak tersebut konsekuensinya yaitu mengulang kembali pendapat yang disampaikan oleh temannya. Kemudian selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas piket. Apabila siswa tersebut tidak bisa melaksanakan tugas piketnya, misalkan datang terlambat, artinya bukan terlambat sesuai jadwal sekolah, artinya terlambat. Biasanya yang piket itu kan datangnya lebih pagi daripada teman-temannya. Jadi yang datang terlambat itu tidak sempat dia mengerjakan piketnya dalam kelas, jadi dia melakukan tugas piket tambahannya itu di luar kelas, misalkan membantu teman-temannya yang belum selesai bekerja di halaman sekolah, seperti itu. Baik, sekian keyakinan kelas dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok hore-hore. Baik, dari kelompok kelompok silakan memberikan tanggapan kepada kelompok hore-hore. Silakan untuk memberikan tanggapan. Ya, Bude, silakan. Terima kasih. Bagus Bu, untuk tadi konsekuensinya saya lihat memberikan tugas piket tambahan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apabila setelah memberikan tugas piket tambahan tetap seperti itu, apa yang konsekuensi apa yang bisa diambil oleh ibu guru menghadapi situasi tersebut? Maaf yang mengakui, terima kasih untuk Bu Kade. Seperti yang dijelaskan tadi ibunya, berarti jika itu masih berulang, maka segitiga restitusinya akan kembali kita jalankan sesuai dengan tahapannya. Apa-apa melakukan pendekatan, kenapa bisa seperti itu. Selanjutnya jika belum ada perubahan, kita akan menggali intinya melakukan pendekatan kepada anak, apa yang menyebabkan sampai siswa itu melakukan kesalahan yang benar-benar seperti itu.
Oke, benar sekali. Kalau misalnya sudah fatal sekali, kita bukan sih fatal sekali, setiap permasalahan yang sudah kita laksanakan terus diulang-ulang, kita terapkanlah segitiga restitusinya. Semua permasalahan bisa diterapkan dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lalui diskusi menyusun kegiatan kelasnya. Nah, kita lanjutkan di kesimpulan. Mungkin dari sekian lama tadi sudah kita paparkan, kita bahas secara kolaborasi mengenai budaya positif. Kita akan membuat sebuah kesimpulan. Ya, di antara Bapak Ibu silakan. Kesimpulannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana bisa. Dari kelompok hore-hore silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Adapun kesimpulan mengenai materi yang kita pelajari tadi, apabila kita sebagai guru untuk menanamkan karakter atau menumbuhkan perilaku yang baik untuk peserta didik, maka kita terapkan dengan yang pertama memahami kebutuhan dasar siswa. Kemudian apabila belum siswa tersebut tidak dapat artinya berperilaku secara berulang-ulang, maka kita bisa terapkan segitiga restitusi tersebut untuk menimbulkan perilaku atau kebiasaan yang positif dan budaya positif pada diri siswa. Tepuk tangan buat Bu Desi. Selanjutnya mungkin dari kelompok, terima kasih banyak sebelumnya untuk pendapat dari Bu Desi ya. Kita lanjut di kelompok kelas 4. Satu orang mewakili untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas, bukan pelajari, yang kita sama-sama di sini, yang telah kita bahas. Kita bisa lihat dari gambar ini dengan bantuan gambar ini untuk mewujudkan sebuah seperti gambar ini. Kesenangan, artinya hati ini sudah ceria. Lagi apa yang harus kita lakukan sehingga terbentuk kebun yang bagus, kebun yang indah, apa seperti itu. Hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita sebagai guru memahami apa tadi? Kebutuhan dasar. Setelah memahami kebutuhan dasar, kita mengetahui posisi kontrolnya. Setelah itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, itulah yang kita pelajari hari ini mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah bergabung dalam perjalanan menumbuhkan kebun hati menuai perilaku positif. Semoga apa yang bisa Tiang sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita sehingga visi-visi sekolah kita bisa tercapai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang Tiang perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pendapat terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Menurut saya materinya sudah baik, sangat menginspirasi. Semoga saya nanti bisa menerapkan kepada anak-anak didik saya di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Di mana saya akan menanggapi sedikit tentang apa yang sudah tadi Ibu paparkan. Nah, materi mengenai budaya positif yang sudah Ibu paparkan tadi itu sudah sangat baik dan sangat menginspirasi kami di sekolah dan khususnya untuk diri saya sendiri.
di mana nanti kita dapat menerapkan disiplin positif itu kepada siswa. Dan di sekolah kita juga akan lebih membudayakan segala kegiatan yang bersifat positif untuk menjadikan visi kita atau tujuan dari visi kita itu tercapai dengan baik. Baik, terima kasih, sekian dari saya.